Shalom Bapak Ibu Saudara, sungguh senang kita bisa berjumpa lagi di dalam program Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Katalia Kurnia dari GKI Manyar, Surabaya. Saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah yang Maha Besar. Tuhan masih mengaruniakan kesempatan kepada kami untuk sekali lagi membaca, merenungkan firman-Mu, dan terlebih lagi kami juga memohon agar hikmat Tuhan yang menuntun kami, agar dapat memahami serta melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami Tuhan, karena kami tahu bahwa kami adalah pribadi yang begitu terbatas. Kami senantiasa membutuhkan hikmat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama merenungkan satu pembacaan dari Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44. Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Bapak Ibu Saudara, tentu ada begitu banyak hal baik yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa memastikan bahwa kita sudah melakukan hal yang benar? Kita sudah mengambil keputusan yang benar dan tidak melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, kalau memilih sesuatu antara yang baik dan buruk, itu mudah. Tetapi memilih yang terbaik dari semua hal yang baik, nampaknya itu lebih sulit dan itu membutuhkan hikmat. Nah, di dalam perikop ini, Bapak Ibu, kita melihat bahwa Yesus diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang kelihatannya baik gitu ya. Orang-orang di Kapernaum meminta Yesus untuk tinggal bersama mereka. Karena mereka tahu bahwa banyak hal yang bisa Yesus lakukan di sana. Yesus bisa mengajar, melakukan mujizat, dan lain sebagainya. Tetapi meskipun ada banyak karya yang bisa Yesus lakukan, secara tidak terduga, Yesus justru memilih untuk meninggalkan mereka. Kenapa? Karena Yesus paham dengan jelas apa penugasan yang diberikan oleh Bapa kepadanya, yaitu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah tidak hanya terbatas pada satu tempat saja, tetapi pada sebanyak mungkin orang yang dia temui. Nah, itulah yang membuat Yesus tidak luluh dengan dorongan dari orang-orang banyak di Kapernaum. Karena sekali lagi, kehendak Allah lah yang menentukan karya perutusannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa begini, pendapat orang banyak itu tidak selalu sejalan dengan kehendak Allah. Mungkin kita sering menjadikan pendapat orang-orang di sekitar itu sebagai bahan pertimbangan kita untuk kita menentukan satu pilihan. Nah, hal itu tidak salah memang. Karena sangat mungkin Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk membantu kita menentukan satu pilihan yang benar dan terbaik. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita selalu bertanya, bagaimana kita selalu mencari kehendak Allah supaya kita tidak kehilangan fokus dan terlebih lagi supaya hidup kita tidak dikendalikan oleh perkataan orang lain. Nah, itulah mengapa di dalam perjalanan pelayanannya
Yesus selalu menyempatkan diri untuk menepi sejenak. Jadi kita melihat ya di ayat 42 di sana tertulis, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang terpencil. Apa yang Yesus lakukan di tempat terpencil itu? Tidak lain dan tidak bukan berdoa. Jadi di tengah padatnya aktivitas pelayanan yang Yesus lakukan, Yesus tidak pernah kehilangan momen untuk menjaga relasinya dengan Sang Bapa. Dan ini hal yang penting bagi Yesus. Kenapa? Karena tanpa hubungan yang intim dengan Bapa, Yesus tidak akan punya kepekaan akan apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Bapa. Nah, demikian juga halnya dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam hidup ini kita bisa jadi pribadi yang sibuk, ruwet dengan segala aktivitas yang ada, punya banyak pekerjaan dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tapi di tengah kesibukan kita, sangat mungkin dan bisa jadi kita tidak sedang melakukan kehendaknya. Karena mungkin kita abai untuk memberi ruang, untuk mendengar suara Tuhan, untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Karena itu, bangunlah relasi yang dekat dengan Tuhan, supaya kita selalu punya kepekaan untuk memahami kehendaknya. Supaya kita selalu memiliki hikmat untuk memutuskan setiap pilihan yang berkenan di hatinya. Dan terutama, kita mau merespon setiap kehendak Allah dengan ketaatan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah di dalam hidup ini kami senantiasa memberi ruang untuk mendengar suara Tuhan. Bahkan pertama-tama mendengar suara Tuhan. Bukan suara orang lain, bukan suara diri kami. Karena kami tahu bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Bahwa hidup kami menggenapi kehendak dan rancangan Tuhan. Ajarlah kami untuk boleh terus mendengar suara-Mu. Karuniakanlah hikmat kepada kami untuk memahami kehendak-Mu dan juga keteguhan hati untuk berani taat pada kehendak-Mu. Meskipun mungkin akan ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita.